Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Scrooge: A Christmas Carol. Film ini dirilis pada tahun 2022 kemarin. Bercerita tentang seorang pria tua yang bernama Ebenezer Scrooge, orang tua kikir yang juga sangat angkuh. Dia juga sangat membenci hari Natal. Hal itu tak lepas setelah semua hal buruk yang terjadi padanya di saat hari Natal. Dia juga tak ramah dan bersikap kasar kepada semua orang. Pada suatu malam terjadi sesuatu pada dirinya yang membuatnya kembali ke masa lalu untuk melihat kilas balik kehidupannya dan juga berbagai kesalahan yang kemudian mengubah hidupnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Ebenezer Scrooge merupakan pria tua angkuh yang selalu bersikap kasar kepada semua orang. Selain itu, dia juga merupakan orang yang sangat pelit. Scrooge menjalankan usaha peminjaman uang di kota. Tak jarang dia menggandakan hutang tagihannya pada siapa saja yang tak bisa membayar pinjamannya. Seperti yang dilakukannya pada seorang pemilik toko yang bernama Tom. Pada malam itu, tepat malam Natal, Scrooge segera kembali ke kantornya dan bertemu dengan keponakannya Fred yang sudah menunggunya. Fred datang untuk mengundang sang paman makan malam bersama keluarganya. Tapi Scrooge segera menolak undangannya karena dia sangat membenci semua yang berkaitan dengan hari Natal. Sebenarnya Fred selalu mengundangnya setiap tahun, namun sang paman tak pernah sekalipun menerima undangannya. Scrooge kemudian menegaskan padanya kalau dia sangat membenci keponakannya itu, sebab Scrooge kehilangan adik tercintanya setelah melahirkan Fred, dan itu terjadi pada saat hari Natal. Scrooge kemudian mengusir Fred dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, karyawan satu-satunya yaitu Bob mendatanginya untuk meminta izin pulang dan juga gaji atas pekerjaannya. Scrooge kemudian memberikan gajinya, namun dia memotongnya sebagian hanya karena Bob menjatuhkan sebotol tinta sebelumnya. Kendati demikian, Bob tetap menerimanya dengan sangat ikhlas. Dia bahkan menyumbangkannya sebagian kepada para musisi jalanan. Scrooge bersama anjingnya Prudence kemudian pulang ke rumah. Namun sesampainya dia di rumah, sesuatu tiba-tiba mulai terjadi. Seisi rumahnya tiba-tiba mulai membeku. Sosok menyeramkan yang dirantai juga muncul di hadapannya. Dan ternyata dia adalah Jacob Marley, rekan kerja Scrooge yang sudah meninggal pada 7 tahun yang lalu. Scrooge seakan tak percaya atas apa yang dilihatnya dan merasa kalau dia sedang bermimpi saat ini. Jacob lalu memberikan peringatan pada Scrooge kalau Scrooge akan bernasib sama seperti dirinya, dirantai belenggu karena kelakuannya di saat masih hidup. Saat ini Scrooge juga sedang menempa rantainya sendiri karena keserakahan dan juga sifat egosnya kepada orang lain. Kendati demikian, Scrooge masih memiliki kesempatan agar tidak berakhir sama sepertinya, sebab 3 kunjungan sudah diatur untuk mendatanginya sebelum matahari terbit. Jacob meminta Scrooge untuk belajar dari mereka sebelum semuanya terlambat. Setelah itu Jacob menghilang dan Scrooge terbangun dari tidurnya. Dia pun berpikir kalau itu hanyalah sebuah mimpi. Sampai kemudian, rumahnya tiba-tiba berguncang dengan sangat kuat. Seorang perempuan yang terbuat dari lilin kemudian muncul di hadapannya. Dia merupakan Ghost of Christmas yang bernama Past atau masa lalu, satu dari 3 kunjungan yang disebutkan oleh Jacob sebelumnya. Past kemudian menjelaskan siapa dirinya dan juga tujuannya mendatangi Scrooge. Namun lagi-lagi Scrooge berpikir kalau dia saat ini masih bermimpi. Untuk menjelaskan semuanya, Past kemudian membawa Scrooge menuju suatu tempat, tepatnya ke masa lalu di waktu dirinya masih sangat muda. Scrooge seakan mengenali bangunan besar yang ada di hadapannya.
sebuah pabrik semir tempat di mana dulu dia bekerja. Ketika memasuki tempat itu, Scrooge kembali melihat dirinya yang masih sangat muda, sedang bekerja keras walau itu merupakan malam Natal. Semua itu dia lakukan demi menghidupi ibu dan adik perempuannya. Sementara sang ayah dipenjara karena tak bisa membayar hutang-hutangnya. Nyanyian seorang anak perempuan kemudian mengalihkan perhatian Scrooge. Seketika saja matanya pun langsung berkaca-kaca di saat melihat adik tercintanya Jane datang ke tempat itu untuk mengunjungi sang kakak yang sedang bekerja. Jane kecil lalu memberikan sebuah boneka Santa kepada sang kakak yang dia buat sendiri sebagai hadiah hari Natal. Pada saat itu Jane sedang sakit parah. Ketika ayah mereka bebas, Jane dibawa ke dokter dan berhasil disembuhkan. Namun sayang, takdir berkata lain. Scrooge kehilangan adiknya namun dengan cara yang berbeda di saat melahirkan Fred tepat di hari Natal. Setelah itu, pas membawa Scrooge ke hari Natal yang berbeda, tepatnya di waktu dirinya mulai tumbuh dewasa. Saat itu dia baru saja diterima bekerja oleh Jacob Marley. Scrooge melihat dirinya sedang menagih hutang kepada para pedagang. Tiba-tiba seorang pria bernama Mr. Fezziwig mendatanginya, yang mana dulu Scrooge bekerja untuknya sebelum Jacob menerimanya. Mr. Fezziwig memiliki seorang putri yang bernama Isabel, di mana Scrooge dan Isabel sudah lama saling menyukai satu sama lain. Scrooge bahkan berencana untuk melamar wanita itu. Sementara Mr. Fezziwig sangat merestui hubungan mereka berdua. Mr. Fezziwig kemudian mengundang Scrooge untuk makan siang di rumahnya. Dengan halus Scrooge coba menolak undangan itu. Namun ketika Isabel membujuknya, Scrooge tak bisa lagi menolaknya. Pada esok harinya Scrooge terlihat sangat bahagia berdansa bersama Isabel. Mereka pun resmi bertunangan setelah itu. Namun apa yang mereka rencanakan ternyata tak seindah kenyataannya. Pada suatu hari Isabel datang ke kantor Scrooge untuk mengantar makanan. Namun dia tak menemukan siapa-siapa di sana. Karena itu Isabel memutuskan untuk kembali. Namun saat di jalan pulang dia melihat Scrooge dan juga Marley sedang menagih hutang kepada seorang pemilik toko roti yang bernama Cratchit, yang tak lain dan tak bukan merupakan ayah dari Bob. Cratchit lalu meminta waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun Marley tak peduli dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara. Tidak hanya itu, Marley juga menyita toko roti miliknya. Bob kecil pun harus berpisah dengan sang ayah sejak saat itu. Melihat semua itu, Scrooge tidak mengerti kenapa Bob masih mau bekerja untuknya setelah semua yang dia lakukan bersama Marley kepada keluarganya. Pada saat itu juga Scrooge sama sekali tidak mengetahui kalau apa yang mereka lakukan disaksikan oleh Isabel. Pada malam harinya Isabel datang pada Scrooge untuk membicarakan sesuatu. Namun Scrooge terlalu sibuk dengan semua pekerjaannya dan menghiraukan Isabel begitu saja. Selain itu dia baru saja diangkat menjadi rekan kerja Marley. Dengan berat hati Isabel kemudian melepaskan cincin tunangannya dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Hal yang sangat disesali oleh Scrooge di kemudian harinya. Pas kemudian memperlihatkan masa depan Isabel yang terlihat bahagia bersama orang lain. Scrooge tak mengerti kenapa semua itu diperlihatkan padanya, karena semuanya sudah terjadi dan tak bisa diulang kembali. Sayangnya pas tak bisa lagi membantu Scrooge karena waktunya sudah habis. Scrooge kemudian dibawa pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan Ghost of Christmas yang bernama Present atau masa kini, yang berwujud pria tua dengan tubuh yang sangat besar. Present kemudian membawa Scrooge menuju rumah Fred, yang mana dia sedang mengadakan pesta makan malam di rumahnya. Walau undangannya ditolak, Fred sama sekali tak kecewa pada sang paman. Dia bahkan meminta semua tamu undangannya untuk mendoakan sang paman, walaupun mereka terlihat tidak menyukainya. Namun Fred yakin kalau ada kebaikan di dalam hati sang paman. Dia juga tahu kalau pamannya dulu sangat menyayangi ibunya. Selain itu hanya dia satu-satunya keluarga sang paman yang tersisa. Setelah melihat semua itu, Present kemudian membawa Scrooge menuju rumah Bob, satu-satunya pekerjanya yang sangat setia padanya. Di sini Scrooge baru mengetahui kalau Bob ternyata memiliki anak yang banyak. Dan salah satunya adalah si Tim kecil yang sedang sakit-sakitan. Keluarga Bob terlihat sangat sederhana. Walau hidup dalam kekurangan namun mereka sangat bahagia.
Bob kemudian meminta semua anggota keluarganya untuk bersyukur atas makanan yang ada di meja mereka dan juga berterima kasih kepada Mr. Scrooge yang sudah memberikan uang padanya. Walaupun sebenarnya uang itu dia dapatkan dengan bekerja keras. Pada malam itu nyanyian sekecil Tim menghibur mereka semua, yang kemudian membuat Scrooge teringat akan Jane adiknya. Namun tiba-tiba Tim terjatuh karena sakitnya sudah sangat parah. Melihat itu membuat Scrooge sangat terpukul. Dia kemudian bertanya pada Present apa yang akan terjadi pada Tim. Sayangnya Present tak bisa memberitahukan apapun tentang masa depan. Dia hanya bisa menunjukkan apa yang terjadi pada saat ini. Present pun hanya bisa memberikan sebuah nasihat pada Scrooge agar dia melakukan yang terbaik dengan sisa waktu yang dimilikinya. Waktu Present untuk menemani Scrooge kini sudah berakhir. Sesuatu kemudian mulai terjadi padanya, yang mana dia mulai berubah menjadi sosok berjubah hitam yang sangat menyeramkan. Dia adalah future atau masa depan. Scrooge pun langsung dibawa ke hari Natal di masa yang mendatang. Terlihat Tom sedang berkumpul bersama warga kota lainnya di depan kantor Scrooge. Scrooge tak paham mengapa mereka terlihat sangat bahagia dan seperti sedang merayakan sesuatu. Namun satu hal lain yang tidak diketahuinya, kalau ada sebuah peti mati di dalam sebuah gerobak bertuliskan namanya, dan mereka sebenarnya sedang merayakan kematiannya. Prudence kemudian coba memberitahukan hal itu padanya. Namun Scrooge sama sekali tidak menghiraukannya dan terus menikmati pujian-pujian satir yang dilontarkan padanya. Tom kemudian membawa gerobak bersih peti itu ke suatu tempat, sementara Future membawa Scrooge ke sebuah pemakaman. Di sana terlihat Bob bersama putrinya sedang mengunjungi makam seseorang, dan itu adalah makam Tim kecil yang sudah meninggal. Lagi-lagi melihat itu membuat Scrooge sangat terpukul. Dia kemudian mulai menyalahkan dirinya sendiri, karena jika dia berbuat sesuatu mungkin Tim tak akan berakhir seperti itu. Sesaat kemudian Tom tiba di tempat itu bersama gerobak petinya, dan langsung menjatuhkan peti itu ke dalam lubang kubur begitu saja. Tak ada pelayat yang datang ke tempat itu. Ketika melihat batu nisan makam itu, Scrooge pun sangat terkejut, yang mana namanya terukir di sana. Tiba-tiba sesuatu pun mulai terjadi. Langit menggelegar dengan petir yang menyambar kemana-mana. Hal itu membuat Scrooge sangat ketakutan. Scrooge kemudian memohon untuk dibawa kembali pulang dan juga diberikan pengampunan. Dia juga berjanji akan berubah menjadi orang yang berbeda. Namun jika permintaannya tak bisa dikabulkan, dia meminta agar tim kecil setidaknya diselamatkan. Walau sudah memohon, namun Future sama sekali tak membalas ucapannya. Scrooge kemudian ditarik ke dalam lubang kuburnya sendiri. Tiba-tiba dia terbangun dan sudah berada di kamarnya. Kali ini dia benar-benar kembali. Dia pun tersadar kalau apa yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi belaka. Dia juga sangat bahagia karena masih diberikan waktu dan kesempatan. Scrooge kemudian mulai menulis banyak surat undangan, lalu meminta para anak-anak gelandangan untuk menyebarkannya. Mereka juga membantu Scrooge membersihkan dan merapikan rumahnya. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari pintu. Ketika pintu dibuka, para warga kota sudah berkumpul di depan rumahnya. Melihat itu membuat Scrooge sangat bahagia. Dia lalu memberikan hadiah Natal pada mereka semua, seperti menghapus semua hutang-hutang Tom padanya, menyumbang uang yang banyak kepada para musisi jalanan. Sementara untuk Fred, dia memberikan boneka kecil Santa yang dulu dibuat oleh ibunya. Scrooge juga menebus perbuatannya pada keluarga Bob dengan meminta Bob untuk menjadi rekan kerjanya agar Bob bisa menghasilkan uang yang cukup untuk menyembuhkan Tim. Demikian Scrooge akhirnya bisa berubah setelah petualangan ajaibnya selama 1 malam, dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, yang mana kita harus selalu berbuat baik selama masih hidup. Semua kekayaan yang kita miliki tak akan selamanya dibawa. Kita hanya meninggalkan nama untuk dikenang dengan baik atau buruk, tergantung apa yang sudah kita lakukan di waktu kita masih hidup.
Bagi teman-teman, teruslah berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Karena jika sudah terlambat, waktu tak akan bisa terulang kembali. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.